warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ayu Septiani dan saya dari Pendidikan Fisika angkatan 2023. Sekarang saya menempuh kuliah di Universitas Jember di kelas C dengan NIM 2302101020073. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk beropini terkait kurikulum di Indonesia saat ini. Nah, kurikulum apa yang ada di Indonesia sekarang, yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini baru berjalan 3 tahun. Dalam penjelasan saya membagi pembahasan menjadi 6. Yang pertama itu adalah pendahuluan kurikulum Merdeka, yang kedua itu adalah kelebihan kurikulum Merdeka, yang ketiga itu adalah kekurangan kurikulum Merdeka, yang keempat adalah efisiensi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran, yang kelima adalah kesulitan dalam implementasi, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Pada pembahasan pertama, yaitu kurikulum Merdeka, merupakan kurikulum yang menjadi solusi bagi kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum sebelumnya itu dinilai kaku dan sangat padat. Berbeda dengan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Namun, kurikulum Merdeka ini menuai pro dan kontra karena cukup terbilang kurikulum baru, sehingga orang tua, peserta didik, dan guru itu masih belum tahu atau masih belum bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum Merdeka ini. Kemudian pada pembahasan yang kedua itu adalah kelebihan kurikulum Merdeka. Nah, kelebihan dari kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dan adaptif, di mana sekolah itu dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Jadi, materi itu disesuaikan dengan kemampuan siswa dan keadaan lingkungannya. Yang kedua itu berbasis proyek, di mana pembelajaran itu lebih aplikatif melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ketiga itu minimal beban teori, di mana fokus pada pemahaman konsep, bukan hafalan. Yang keempat adalah guru lebih kreatif. Jadi guru itu didorong untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif, tidak hanya melalui informasi yang disampaikan saja, tapi bisa melalui games atau bisa video atau juga bisa proyek. Yang terakhir adalah dukungan teknologi. Jadi guru itu dibebaskan menggunakan semua sumber, bisa dari buku, bisa dari Google atau web. Pembahasan yang ketiga adalah kekurangan dari kurikulum Merdeka. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada kelebihan-kelebihan dari kurikulum Merdeka. Sekarang itu adalah kekurangannya dari kurikulum Merdeka sendiri. Yang pertama itu adalah ketimpangan implementasi, di mana sekolah itu yang di daerah terpencil itu kesulitan karena kurangnya fasilitas dan SDM. Berbeda di sekolah yang ada di kota yang sangat-sangat terpenuhi fasilitasnya dan SDM gurunya juga sangat terpenuhi. Nah, di daerah terpencil ini fasilitasnya sangat kurang dan SDM-nya atau kesiapan gurunya belum optimal, sehingga kurikulum Merdeka ini kurang bisa berjalan atau mungkin bisa tapi tidak sebaik di sekolah yang di kota. Yang selanjutnya adalah guru belum siap. Maksudnya di sini itu banyak guru yang belum terlatih secara maksimal dalam menerapkan kurikulum baru. Nah, karena ini kurikulum sangat baru, jadi banyak guru yang masih belum tahu bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana mengaplikasikannya pada anak didik. Nah, karena jarangnya pelatihan, maka guru itu belum siap dengan kurikulum baru ini. Nah, solusinya itu dengan mengadakan pelatihan untuk guru. Yang selanjutnya adalah beban administrasi.
Meski disebut merdeka, guru ini tetap dibebani penyusunan dokumen perangkat ajar. Jadi karena materi itu sudah dibebaskan atau maksudnya sudah fleksibel untuk bisa disesuaikan dengan anak didik, jadi guru itu juga harus membuat bahan ajar yang sesuai dengan siswa, tidak bergantung lagi pada Kemendikbud. Yang selanjutnya itu adalah kurangnya sosialisasi. Maksudnya orang tua itu dan masyarakat belum sepenuhnya paham terkait kurikulum merdeka ini karena memang sangat baru dan mungkin bagi sebagian orang yang paham akan teknologi pasti sudah tahu, tapi bagi orang tua yang berada di pelosok tidak paham tentang digital, pasti mereka sangat tidak tahu dengan kurikulum merdeka ini. Yang selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu efisiensi kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Nah, efektif nggak sih pembelajaran kurikulum merdeka ini? Nah, efektif jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu efisien untuk sekolah berkembang, di mana sekolah dengan fasilitas memadai dan guru yang terlatih bisa menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik. Yang kedua itu belum efisien di daerah tertinggal. Nah, karena minimnya infrastruktur dan akses pelatihan membuat implementasi kurang optimal. Jadi, kalau sekolahnya itu tidak memenuhi fasilitasnya, terus gurunya juga kurang terlatih, maka kurikulum merdeka ini tidak optimal dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya itu adalah pembelajaran lebih kontekstual. Nah, siswa itu diajak belajar melalui isu nyata, sehingga lebih relevan. Nah, isunya ini apa? Isunya itu lebih ke isu lingkungan, isu sosial, dan isu teknologi. Jadi pembelajaran sekarang itu dikaitkan dengan isu-isu yang ada di kehidupan nyata, seperti lingkungannya gimana, sosialnya gimana, teknologinya gimana. Yang terakhir itu perlu waktu. Jadi karena kurikulum merdeka ini terbilang cukup baru dan kita tidak tahu apakah kurikulum merdeka ini efektif jika diterapkan dalam jangka panjang. Jadi kita memerlukan 3 atau 5 tahun untuk mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan kelima, yaitu kesulitan dalam implementasi. Tadi kan sudah dijelaskan kekurangan dan kelebihannya, terus juga efisien atau tidak. Nah, yang kelima ini kesulitannya. Apakah kurikulum merdeka itu mengalami kesulitan? Nah, yang kesulitan dalam implementasinya ini bisa dari kesiapannya guru. Jadi tidak semua guru itu mampu beradaptasi dengan cepat. Semisal kalau guru yang sudah sepuh atau guru yang guru lama, tidak guru yang Gen Z atau guru yang sekarang lulusan tahun 2000-an ini, pasti mereka terkendala dalam beradaptasi di kurikulum merdeka ini, karena juga mereka guru-guru sepuh ini tidak paham tentang teknologi yang mendalam seperti guru yang zaman sekarang, dan sehingga itu bisa menjadi hambatan guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini. Yang kedua itu kesenjangan digital. Nah, sekolah tanpa akses internet atau komputer kesulitan memanfaatkan platform digital. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki atau lengkap fasilitas digitalnya. Komputernya mungkin ada satu, dalam sekolah bisa aja komputernya ada 5, dan itu sangat menghambat berjalannya kurikulum merdeka ini. Berbeda dengan sekolah yang di mana itu fasilitasnya lengkap. Jadi setiap siswa itu bisa menggunakan komputernya, disediakan komputernya. Yang selanjutnya itu adalah anggaran terbatas. Jadi dana BOS seringkali tidak mencukupi untuk pelatihan dan pengadaan alat pendukung. Mungkin dari pemerintah sendiri sudah memberikan
dana bagi sekolah. Namun di situ tidak semuanya atau terbatas, tidak semuanya diberikan ke sekolah, mungkin bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lain, dan itu membuat dana yang didapatkan sekolah itu kurang, sehingga tidak terpenuhinya beberapa alat atau fasilitas, sehingga menghambat pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka ini. Dan keenam adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi opini saya terkait efektif tidak kurikulum merdeka ini. Menurut saya, kurikulum merdeka ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bisa diandalkan untuk diterapkan pada pendidikan sekarang. Namun, karena tidak semua sekolah yang ada di Indonesia ini lengkap atau modern, masih ada yang tertinggal, yang terpelosok, dan juga kurangnya fasilitas yang sangat-sangat tidak memadai, sehingga kurikulum merdeka ini sangat tidak efektif bagi sekolah yang tertinggal tersebut. Nah, berbanding terbalik bagi sekolah yang sangat lengkap, sekolah modern yang berada di tengah kota, yang semua fasilitasnya sudah memadai dan gurunya sudah terlatih. Jadi bisa dikatakan efisien, bisa dikatakan efektif jika sekolah itu memadai. Dan karena dukungan anggaran di pendidikan ini kurang atau bisa dikatakan dialokasikan ke keperluan yang lain, jadi pembelajaran itu terhambat, apalagi yang sekolah di pinggir Indonesia itu bahkan tidak memiliki tempat untuk belajar. Nah, sangat disayangkan karena kunci keberhasilan negara itu berasal dari tersedianya pendidikan bagi peserta didik. Jadi bisa diperbaiki lagi pendidikannya atau fasilitasnya agar bisa anak bangsa bersekolah di sekolah-sekolah yang setelah disediakan dengan layak dan dengan fasilitas yang lengkap. Cukup sekian opini saya. Jika di situ saya ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.